Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi idza kasura dzunubal abdi ibtalahu wa bil iyali yaghfiraha lahu. Al-hadis aw kama qala. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayat. Sadaqallahul adzim. Anak-anakku semuanya, kajian samawa yang saya cintai, pertama-tama dengan izin Allah, di malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga untuk kesekian kalinya kita bisa thalabul ilmi, istiqomah, mengkaji kitab Qurratul Uyun sekaligus Ubudul Jan. Harapan dan doa semoga lewat kajian ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang mana atas perjuangannya lah sehingga sampai detik hari ini kita masih berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya yang saya hormati, taklim kita malam ini sudah sampai pada halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala lan dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat ing dalem tetkalane akeh apa dunubul abdi pira-pira dosane kawula, ibtala moko nyuba yang apa sapa Allah wa Allah fil iyali kelawan keluarga bil iyali kelawan angele ngrumat keluarga liyaghfira supaya ngapura sapa Allah liyaghfira supaya ngapura sapa Allah dunubal abdi lahu kedwiman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbul abda al-muta'affifa kang reksa sapa al-abda. Innallaha sunna Allah yuhibbu demen sapa Allah al-abda ing kaula al-muta'affifa kang reksa sapa abad abal iyali yaiku kang anduweni keluarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sapane wong bata lamun suwengi-wengi sapa man matuban iku kangelan fitalabi ma'asyin ing dalam oleh nyupri pengupa jiwa, fitalabi ma'asyi auladi ing dalam oleh nyupri pengupa jiwa pira-pira anak iman. Kata mongko suwengi-wengi sapa man iku maufuron ten ngapura lahu maring aman ila akhirih wa alam bisawab. Anak-anakku semuanya,
Tema kaji kita masih melanjutkan materi yang lalu berkaitan tentang keutamaan mencari nafkah. Kemarin kita membahas awwaluma yudau fi mizanil abdi nafaqatuhu ala ahli. Yang pertama kali diletakkan pada timbangan amal seorang hamba adalah nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Ini menunjukkan begitu keutamaannya bagi suami dalam menafkahi anak istrinya. Nah, sekarang kita membahas idza kasurat dunubal abdi ibtalahu wa bil iyal liyaghfiraha lahu. Idza kasurat, jika dosa-dosa seorang hamba telah banyak, maka Allah memberikan cobaan dengan keluarganya agar dapat menghapus dosa-dosanya. Jadi tek rumangsa awak iki akeh dosane, ya. Maka Allah akan menguji kita dengan sulitnya mencari nafkah liyaghfiraha lahu. Tujuannya untuk apa? Supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala puasa, ya, tapi hanya bisa dihapus ketika kita melewati ujian, ya, mungkin kesulitan dalam mencari maisha, ya, ujian keluarga, bisa anak, ya, bisa istri, ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ya, supaya dengan cobaan itu dosa-dosa yang ada dalam diri kita Allah akan mengampuni. Berarti paling tidak, ya, kita menyadari bahwa baik sadar atau tidak sadar kita itu sering melakukan dosa. Muga saking seringnya melakukan dosa sehingga menjadi kasurat banyak sekali, nggak bisa terhitung. Nah, karena nggak bisa terhitung, nah ada sebagian dosa yang hanya bisa dihapus ketika kita melewati ujian dalam rumah tangga. Mungkin sulitnya mencari maisha, ya. Kadang kita mengalami bangkrut, kadang kita mengalami sukses, ya. Ya inilah anak-anak. Jadi ketika itu maka kalau kita tetap bertahan untuk tetap mencari maisha, menafkahi, maka insya Allah dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah inilah anak-anak, ya, kita nggak boleh apa? Buruk sangka kepada Allah. Jadi apapun yang hari ini kita alami, ya, itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat ujian apa sehingga kita menjadi dekat dengan Allah? Uang teh ujiane akeh. Ilingi nang pangeran tambah akeh. Karena seseorang kadang lupa kepada Allah, namun ketika kita diuji,
Bali dadi eling nang pangeran. Dadi ilingi nang pangeran kudu diuji dhisik. Itulah anak-anak. Makanya ketika kita mendapatkan ujian, tentu beda-beda ujian kita. Setiap kita beda, ya. Semakin imannya kuat, semakin besar, ya, cobaan yang kita terima. Lah inilah anak-anak, makanya dalam menyikapi cobaan, ya, ujian, makanya jangan mudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Nah, ini diantaranya mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Dengan ujian itu Allah akan mengampuni dosa itu. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, dengan ujian itu kita tetap legowo. Kita terima dengan lapang dada. Ya, tidak boleh mengedepankan emosi. Ya, jenenge wis duwe anak apalagi, ya, apalagi tanggung jawab kita banyak, nyekolah no anak dan seterusnya, ya. Jadi ujian apapun tetap kita terima, ya, sambil, ya, menyempurnakan ikhtiar, ya. Di samping berbaik sangka, ya, kita sempurnakan ikhtiar kita, ya, jangan mudah putus asa. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul 'abdal muta'affif abal iyal. Saat temani Gusti Allah mencintai hamba yang menjaga diri, ya. Menjaga diri itu al-muta'affif, menjaga diri dari penghasilan yang haram dan yang menjadi pemimpin keluarga. Allah sangat mencintai bagi suami yang senantiasa dia mencari rezeki yang halal, jauh dari rezeki yang haram. Ini Allah sangat mencintai. Makanya ojo nuruti nafsu dhewe-dhewe. Nyambut gawe perluwe supaya cukup apa sing dadi kebutuhane. Diniati nyambut gawe, ya, biar buat nafkah anak dan istri. Nah, itulah anak-anak. Ketika kita tetap bertahan mencari rezeki yang halal, Allah sangat mencintai mereka para suami, ya, al-muta'affif abal iyal, orang yang terjaga dari mencari rezeki yang haram, ya, terjaga untuk tidak melakukan hal-hal yang haram, ya, dan abal iyal, dan yang menjadi pemimpin keluarga. Makanya saya sering bilang, ya, masyakoh dalam mencari maisha, ya, kesulitan dalam mencari maisha itu kan macam-macam tingkatannya. Rezeki itu kan jatah. Ada teman kita gampang, ada teman kita itu sulit, ya, ada yang sulit, ya, ada yang cobaannya luar biasa, usaha nggak tahu hasil dan seterusnya, ya. Itu tingkatannya macam-macam. Nah, ketika kita tetap bertahan menjadi suami yang muta'affif, ya, suami yang pantang untuk memberikan makanan atau nafkah kepada keluarga dari rezeki yang haram, maka insya Allah akan mencintai. Itulah kenapa kita harus tetap bertahan, ya.
Ya Allah, muga-muga awak dhewe rumah tangga ojo sampai nguwai mangan nang anak bojo kelawan rezeki yang tidak halal. Ya inilah anak-anak ya. Makanya ketika Rasulullah bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansori, saya sering cerita. Rasulullah ini tanya, Sa'ad, kenapa wajahmu melepuh, wajahmu gosong, tanganmu melepuh, kamu kerja apa nak? Kata Sa'ad, ya Rasul, saya setiap hari ikut majikan ya merawat kebun kurma. Tadi kula bagian nyirami, panas kepanasan, udan-udanan. Akhirnya ya begini inilah keadaan saya ya Rasul. Saya punya tanggungan anak dan istri. Takutnya nanti saya tidak kerja, berdini anak bojo nglakoni barang haram. Nah, dari jawaban Sa'ad bin Mu'ad semacam itu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangga terhadap Sa'ad. Ya, beliau katakan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jika tanganmu tetap di jalan Allah, kamu, anak istri kamu tidak akan tersentuh api neraka. Dari cerita singkat itu betapa besarnya tanggung jawab Sa'ad bin Mu'ad, tanggung jawab menafkahi, ya, tanggung jawab menyelamatkan keluarga jangan sampai tersentuh api. Itulah kenapa Allah sangat cinta kepada pemimpin keluarga, kepada suami, kepada seseorang yang tipenya muta'affif, menjaga ojo sampai aku ngasih nafkah dengan harta yang haram. Ini penting. Kenapa? Karena kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka tempatnya. Nah inilah anak-anak. Jadi golek barokah ya. Ojo ngejar sugih ya. Ayo golek barokah. Ya, senajan titik lumintu ya, oleh entek golek maneng ya enggak apa-apa ya, sing penting muta'affif ya, gak nyolong-nyolong, gak sak karepe dhewe, gak sampai bijuk-bijuki wong ya. Nah, ini dijogo. Karena kaitannya dengan apa? Uang yang kamu dapat itu nanti kamu berikan kepada istri dan anak. Kalau dari rezeki yang haram kemudian ya dibuat makan, maka setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka adalah tempatnya. Makanya tanggung jawab wikoyah, jogo, awake anak, utuwe ya bojone iku ya suami. Allah sendiri sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ku jogon awakmu ya, wa ahlikum termasuk istri anak-anak kamu, jangan sampai tersentuh api neraka. Ya, carane jaga bagaimana menurut Ibnu Abbas, alimu saro i'adin wa khassinu adhabahu. Ya, di samping kita beri rizki yang halal, kita nafkahi dari rizki yang halal, di samping itu jangan melalaikan pendidikan istri dan anak-anak kita. Carane ajari syariat agama yang benar, ajari akhlakul karimah.
gak iso ngajari dewe ya dititip-titip nang lembaga pendidikan, gak iso sampai selesai. Itu tanggung jawab kita. Gak iso ya diulang dewe, gak apa-apa ya. Yang penting tidak melalaikan pendidikan keluarga. Dicek sholate, wuduwe, saben dinane, pergaulane, lingkungane. Nah, ini tantangan orang tua di zaman milenial itu tambah berat anak-anak. Karena anak-anak kita itu mengalami zaman yang tidak sama dengan zaman yang kita hadapi. Saiki tambah canggih. Zaman-zaman IT itu canggih kabeh. Tinggal kita kuatkan iman anak-anak kita. Kita kuatkan akidah anak-anak kita, ya. Kita kuatkan akhlak mereka, ya. Kita kuatkan iman mereka. Ya, ini tanggung jawab kita. Kita nggak bisa menghindar anak-anak. Oh, jadi zaman wis ngene iki. Sopo sing gak nyekel HP. Tapi ojo dilos. Saya itu kasihan anak tak dilos. Itu kalau waktu sekolah itu mesti ngantuk. Tak tanya kenapa ngantuk. Mainan HP sama teman-teman anak. Temanmu di mana? Ya teman jauh Pak, teman sekolah. Kok bisa mainan? Iya Pak. Nah itu kan karena saking segitunya. Ini kalau dilos paginya mesti ngantuk. Itu apa enggak menyanyiakan waktu ya, di samping menyanyiakan waktu ya, masa depan anak ini nanti bahaya. Belum lagi nanti otaknya, iya. Bahaya sinar HP-nya, ya kan jangka panjang loh. Kecanduannya, masya Allah, gak apa-apa. Oh ya anak-anakmu dewe. Iya, minimal dikasih waktu lah. Seminggu sekali, pas liburan, kan gitu tuh. Ojo dilos. Nanti dilos akhirnya sing bakal males ngaji itu ya itu. Karena yang lebih tertarik, iya, majelis-majelis taklim sepi ya krono iku. Iya, belajar males ya karena itu. Pengaruhnya luar biasa gini. Li'annahum makhluquna fiz zamani ilaz. Enggak sama zaman yang kita hadapi dengan zaman yang dihadapi anak-anak kita hari ini itu beda. Nah. Karena dunia berada dalam genggaman mereka lewat HP. Bagaimana caranya? Ya bentengi dengan pendidikan iman, pendidikan akhlak, pendidikan tauhid. Ya, nggak cukup membentengi itu aja. Ya, dikontrol teman pergaulannya. Ya, udine kok tek salah pergaulan, pumpung salah, gak salah, pumpung durung salah kedaden awakmu. Akan menyesal selama-lamanya. Iya, anak. Belum lagi pengaruh narkoba sak koncoan kan gitu tuh. Ya Allah, tak wis kena ngono tek dunyomu. Masa depan anak ya akan suram. Gitu loh. Bukan karena kita benci ya. Kita tahu kedepannya nanti gimana kalau anak ini model begini. Makanya dibatasi, ya dibatasi, boleh main harus 1 minggu sekali atau pas liburan, ya kan lumayan dalam 1 minggu bisa membatasi. Lah inilah anak-anak ya tanggung jawab menjaga membawa keluarga ya selamat tidak tersentuh api neraka, itu tanggung jawab suami. Ya, makanya
Jadilah tipe suami yang muta'affif. Muta'affif itu suami yang betul-betul menjaga dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak, ya. Jogo ojo sampai sing diwen iku barang haram. Ini hati-hati nih, pantang bagi suami yang muta'affif, ya, untuk memberikan nafkah dari harta yang haram, ya. Apalagi setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bi. Nah, ini harus dicamkan, ini nggak main-main, ini nggak main-main dalam kondisi apapun, ya. Ojo sampai berani menghalalkan segala cara. Golek selamete, golek barokai, nyambut gaya apa ae pokoke halal. Rezeki teh halal iku barokah, dipangan nang anak, bojo sehat, iya, gak akeh penyakit, iya anak, ayem adem tentrem gak kakean pola. Iku ndadekno barokah kan dari sisi itu. Jadi rezeki itu bukannya nggak hanya uang aja, awak sehat itu rezeki loh, nah. Istri gampang aturan iku rezeki, anak gampang aturan iku rezeki. Loh, kadang orang nggak mengira, dikira rezeki itu duit, sak piramu duit, ya. Tapi tak wis dicoba wong wedok, dicoba anak, ya entek. Apa maneh awakmu kakean pola. Nah iki entek duitmu. Nah inilah anak-anak, selama kita tanggung jawab, ya, selama kita, ya, punya kewajiban menafkahi anak istri, jangan ragu. Allahu razikun, Allah zat yang ngasih rezeki, ya. Makanya nggak usah ragu apakah saya nanti bisa makan apa tidak, bisa bikin rumah atau tidak, gak usah ragu, ya. Sing yakin nang Gusti Allah, pasti Allah kasih jalan, pasti Allah kasih jalan. Nah inilah kemudian keterangan berikutnya menguatkan keterangan yang tadi. Man bata mat'uban fi talabi ma'asi auladi bata maghfurun lah. Sapa wong sing suwengi-wengi, ya, payah, ya, kangelan nalika tolek ma'isyah, tolek pengupo jiwa, tolek duit kanggo anak-anak bojo, ya, bata maghfurun lah, maka semalam suntuk pula dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu. Susahmu mikir anak bojo meneh sing dipangan opo, SPP ini piye, kate ujian, daftar ulang. Susahmu itu, ya. Itu enggak sia-sia. Nah inilah anak-anak, ya. Susah kita itu, ya, ditebus dengan maghfurun lahu. Tapi tek susahmu mergo mikir togel, mikir tombokan, ya gale apa-apa. Mikir bojone tangga, wadah iki rusak iki. Dadi pikirane kopiok suwe-suwe. Kan kadang ada istilah, ya, rumput tetangga lebih hijau daripada rumputnya sendiri. Hati-hati ini, ya, dijogo pandangannya, ya. Ojo gampang-gampang gawe tulinan wong wedok. Wong wedok gak kena gawe tulinan. Ditemeni temen kon repot. Dijaga, ya. Istri bojo ojo terlalu, ya apa ya, minimal harus jaga diri, ya. Gak kena gawe guyon. Nah inilah, ya, ternyata kesusahan kita, kepayahan kita dalam mencari ekonomi, ya, mungkin semalam gak bisa tidur,
maka balasannya bada maghfurun lah. Sewengi-wengi kamu mikir anak bojo itu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ojo salah paham, wis aku gak sembayang ae disuruh jangan ya, tetap kewajiban ya dijalankan. Kadang kon gak poso Ramadan, gak apa-apa aku golekno wong sing poso, nggak boleh, nggak akal-akal dhewe iku kan kadang alasane kon kok gak poso nak. Lho aku golekno nafkahe sing poso lah pokok gak alasan nih, nggak boleh. Tetap puasa ya, jangan pakai alasan-alasan. Iya, nggak boleh anak-anak. Kewajiban ya, kewajiban tetap dijalankan ya. Nah ini kan bonus loh ya, bonus pegele awak ini nggak sia-sia ya. Ono ojo ngesulo ya, tuh pegele awak ojo diomong nang bojo, kadang tersinggung. Aku iki bendino nyambut gawe duwe awakmu sing nyekel entek ya oh. Pancene awakmu gak melok ngitung saiki serba muda. Iya. Ini Pak Ishak ini sudah punya anak, wis mikir biaya kelahiran ya. Durung mikir popoke meneh, susune, mulai berkembang. Mulai berkembang. Ini nggak main-main, tapi yakini ya, jangan punya keraguan sekecil pun Allah pasti akan mencukupi rezeki anak-anak kita lewat jalan min haitsu la yahtasib ya. Nggak hanya kita, semua orang mengalami ya. Anak zaman mondok lancar rezeki masya luwe-luwe. Barang anak wis gak mondok ya wis pancet rezeki ya wis balik maneng. Kalau sing dingoni kadang kita ya nggak tahu, itu mungkin rezekinya anak. Baru kayak anak mondok, baru kayak anak sekolah. Oh no. Dan itu pasti kita mengalami. Nah inilah ya. Jadi nggak usah ragu. Kemudian ada keterangan berikutnya, ketambahan man talabat dunya halalan. Man sapane wong talaban nyupri sapa man ad-dunya ing donya halalan halal. Wastighfalan ngrekso anil mas'alati saking jaluk-jaluk, wasa'yan lan lumaku ala iyali ngatasi keluarga iman, wa ta'atufan lan krana welas ala jari ngatasi tangga iman, jaa mongko teka sapa man yaumul kiamat ing dalem dina kiamat, wa wajuhu hal utawi wajah iman kal qamari ku kaya rembulan lailatul badri ana ing tanggal purnama bulan purnama. Wa man utasapane wong talaba halamun nyupri sapa man halalan ing halal takasuron tur akeh-akeh tur akeh-akehan mufakhiron tur ugal-ugalan muro iyan tur pamer lakomo untuk pamer sapa man lako moko laqawa yaumal qiyamah wa huwa hali utawi awale ngatasi man khutbanun yaiku ana orang bendu wa fi hadisin ing dalam hadis Anas qala dawu kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah al julusu ma'al iyal, al julusu utawi lungguh ma'al iyali serta keluarga iku afdalul utama amil julusu utawa lungguh fil masjidin dalam masjid. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi al julusu utawi lungguh jagongan saatan iku sak jam sak ma'al iyali serta ni keluarga iku habul witen cemeni ilaya maring ingsun milal itikafi tinimbang saking itikafi masjidin dalam masjid ingsun hadza ilahi
Kemudian keterangan tambahan berikutnya. Man tolaba sapa wonge sing tolek rezeki sing halal ya dengan cara istighfaf ya, dengan cara yang halal. Jadi istighfaf itu terjaga. Barang siapa yang mencari dunia ya dengan cara yang halal, kemudian menjaga dari meminta-minta, istighfaf anil masalah, jangan sampai jaluk-jaluk ya, wasa'yan alal iyal ya, tujuannya kanggo nyukupi keluarga, wa ta'atufan ya, sekaligus ta'atuf ya, saling kasih terhadap, wa ta'atufan ala jarihi ya, kepada tetangganya, saling ya, ta'atuf las. Ja'a yaumal qiyamah wa wajuhu kal qamar, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah yang bersinar seperti rembulan pada malam purnama. Wa man talabaha, ini lain lagi ya, barang siapa yang mencari dunia karena menumpuk-numpuk harta, takasuron mufakhiron mergo gawe sumbung-sumbungan, pamer muroian kanggo pamer kepada manusia, maka lakia moko bakal ketemu, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dengan mendapatkan kemarahan. Jadi ojo krono pamer nang koncone, dihindari lah ya, dihindari ya. Ojo mergo riya, aku nyambut gawe setahun wis sugih, enggak boleh anak-anak ya, sombong ya. Mergo tujuan koyo ngono, maka kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan untuk kita berada dalam kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh kayak saing-saingan konco, itu enggak boleh ya. Jadi usahakan ya, ayo betul-betul ya golek dunya kelawan cara sing halal, njogo aja sampai njaluk-njaluk ya. Kemudian ta'atuf ala jarihi, nang tonggo ya sing welas ojo jahat-jahat ya. Nah, ini besok pada hari kiamat wajah kita seperti rembulan pada malam purnama. Nah, ini ya termasuk keterangan untuk memberikan motivasi ya, menjelaskan betapa besarnya keutamaan bagi suami yang betul-betul mengasih nafkah pada istri dan anak dari rezeki yang halal. Kemudian ada yang bertanya, qultu ya Rasulullah, pripun Kanjeng Nabi, lungguh bersama keluarga itu lebih utama mana? Saya duduk di masjid iktikaf atau duduk ma'al iyal bersama keluarga? Kemudian qala Kanjeng Nabi jawab, al julusu ya sa'atun ma'al iyal ya, kita duduk sesaat bersama keluarga, ahabbu ila minal i'tikaf fi masjidi hadza ya, duduk sesaat bersama keluarga lebih saya cintai daripada beriktikaf berdiam diri di masjidku. Nah, berarti ya ternyata sampai segitunya ya keutamaan ya duduk bersama keluarga. Tapi yaitu tadi iktikafnya tetap kita jalankan ya, dalam masjid diniati iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ya, diniati iktikaf ya.
diam sejenak biqadri kalimat subhanallah. Nah, ternyata al-julusu sa'atun ma'al iyal ahabbu, Allah lebih mencintai, Allah lebih suka suami yang duduk sesaat bersama keluarga, ya, lebih Allah sukai daripada dia duduk di masjid tujuannya i'tikaf. Kemudian qala qultu ya Rasulullah, kemudian bertanya lagi, an-nafaqatu 'alal iyal ahabbu ilaika amin nafaqatu fi sabilillah, lebih utama mana ya Rasul, kasih nafkah terhadap keluarga atau mengeluarkan harta untuk berjuang di jalan Allah? Rasulullah menjawab, qala dirhamun yunfikuhu rajul ala iyali ahabbu ilayya min alfi dinarin yunfikuhu sabilillah. Pertanyaannya berkaitan tentang nafkah juga. Mana yang lebih utama ya Rasul? Ya, ngasih nafkah terhadap keluarga dengan apa? Ngasih harta, ya, mengeluarkan harta untuk berjuang di jalan Allah. Ternyata Rasulullah jawab, dirhamun yunfikuhu rajul ala iyali ahabbu ilayya min alfi dinarin yunfikuhu sabilillah. Satu dirham yang dikeluarkan seorang laki-laki untuk keluarganya lebih saya sukai daripada mengeluarkan 1000 dinar untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siantan dulu ya. Oke, antar dulu. Dalam swarga lahurfa yakti ono kamar yuro kang bisa den tingali apa dhahiruha dhahire hurfa mimbatiniha saking arah jerone hurfa atau jannah, wa batinuha lan bisa den tingali apa jerone jannah min dhahiriha saking jabane jannah. Kila den aturake waman sukanu ya Rasulullah, waman sapane wong sukanu te wong kang manggon ing jannah ya Rasulullah. Qala alladzina yut'imuna at-ta'am wa yutayyibunal kalam. Kanggone sapa Kanjeng Nabi sampai segitunya, nah, ya Allah. Jadi besok dalam surga ini terdapat sebuah kamar yang bagian dalamnya dapat terlihat dari luar. Nah, ini bagian luarnya dapat terlihat dari dalam. Jadi kon delok iku ketok. Ya. Tekon jaba iku ketok. Ya. Ya Allah. Jadi besok ono swarga ada sebuah kamar yang bagian dalamnya dapat terlihat dari luar. Tekong ini ketok. Dan bagian luarnya juga dapat terlihat dari dalam. Kok iso ya? Lalu ada yang bertanya sahabat, waman sukanuha ya Rasulullah. Siapa yang nanti menempati surga tersebut wahai Rasul? Kemudian Kanjeng Nabi jawab, alladzina yut'imuna at-ta'am. Wong sing seneng wae mangan. Kepada orang-orang yang membutuhkan tentunya, ya, orang-orang yang baik pembicaraannya, wong sing ahli aweh pangan, wong sing ahli ngomong bagus, ya. Kemudian apalagi wa yudimu nasyam, kanggone wong sing langgeng nopo poso dahar, itu poso terus, ya, kecuali saat-saat yang diharamkan. Jadi ono poso dahar, ya, selama tidak mengganggu kita dalam mencari rezeki. Ojo
Ono poso kon males gak nyambut gawe, anakmu mangan opo? Selama mampu silahkan, ya. Atau kalau nggak mampu poso dahar Dawud, gak mampu ndak Dawud sedino poso sedino gak poso, Senin Kemis. Gak mampu ya ayyamul bid, dino-dino putih. Gak mampu wulan-wulan sing mulya. Ngono lah anak, mana yang kamu cari? Ya, dilungkas Rejab, nah wulan-wulan sing mulya. Nah itulah ya kanggone wong sing langgengna poso. Wa yafsunas salam, kanggone wong sing menebarkan salam jika bertemu dengan seorang muslim. Kemudian wa yusalluna bil lail, kanggone wong sing ahli salat dalu pada saat orang-orang wanasu niyamun, ya, pada saat manusia sama tertidur lelap. Siapa itu? Ayyahudu wan nasara wal majusi, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah inilah anak-anak ya, ayo ya berusaha dadi wong sing ahli aweh panganan ya, guneman sing api ya, tak iso nglanggengno poso, menebarkan salam ketika bertemu, ucapkan salam ya, ahli qiyamul lail. Ini ya, semoga pelajaran hari ini bermanfaat di dini wa dunya khatal akhirah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.